Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah pengantar akuntansi ya. Setelah liburan Idul Fitri, sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jurnal umum. Jadi hampir sama sebenarnya kalau di pertemuan sebelum Idul Fitri kemarin kan kita membahas tentang siklus akuntansi di perusahaan jasa. Nah, untuk kali ini kita membahas siklus akuntansi di perusahaan dagang. Nah, ini nanti mungkin hampir sama ya, mungkin siklusnya sama, yang berbeda adalah transaksi-transaksi yang ada di dalamnya. Nah, jadi ini kita membahas jurnal umum, tapi yang berkaitan dengan transaksi di perusahaan dagang. Nah, ini kalau kita bedakan macam-macam jurnal yang sering kita dengar itu, ini yang awal ya. Jadi siklus akuntansi yang pertama itu kan transaksi, kemudian yang kedua adalah membuat jurnal. Nah, kita bahas yang kedua adalah macam jurnal. Kita mengenal yang sudah sering Anda dengar itu adalah jurnal umum. Tapi yang dari jurnal umum itu kalau di perusahaan dagang biasanya dia membuka jurnal selain jurnal umum, yaitu jurnal khusus. Apa yang dimaksud dengan jurnal umum adalah untuk yang jurnal umum itu sama, bentuknya sama seperti di perusahaan jasa, tapi isinya yang berbeda. Tapi secara dari formnya itu sama. Jadi untuk jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi secara umum, semua transaksi dimasukkan ke jurnal umum. Kemudian ada jurnal khusus. Perusahaan membuka jurnal khusus itu ada beberapa sebab. Salah satunya adalah karena transaksinya banyak. Karena transaksinya banyak, nah ini untuk mempermudah pencatatan maka dibuka jurnal khusus ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya untuk mengenai jurnal khusus. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jurnal umum, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang ada di perusahaan. Ya, jadi hal ini digunakan dengan anggapan bahwa transaksinya itu tidak terlalu banyak, frekuensinya itu tidak terlalu banyak ya. Jadi perusahaan bisa membuka jurnal umum. Ini contoh, ada beberapa contoh dalam membuat jurnal umum ya. Jadi kalau kita lihat formnya kan sama ya di perusahaan jasa, jadi ada tanggal, kemudian tanggal itu dibagi dengan 2 kolom yaitu bulan dan tanggal, kemudian keterangan dari jurnal, kemudian referensi debit kredit. Nah, ini contoh transaksi di jurnal umum yang ada di perusahaan dagang ya. Misalkan tanggal 5 Januari membeli peralatan kantor secara tunai. Nah, kalau secara tunai karena membeli peralatan kantor maka yang pertama adalah peralatan kantor. Peralatan kantor itu termasuk aset. Nah, termasuk aset bertambah di sebelah debit, maka peralatan kantor di sebelah debit. Kemudian karena membeli secara tunai, maka perusahaan mengeluarkan kas, maka jurnalnya adalah peralatan kantor pada kas sebesar 130.000. Itu membeli secara tunai. Berikutnya adalah membeli perlengkapan kantor secara kredit. Nah, kalau secara kredit, maka nanti muncul hutang. Jadi di sini karena yang kita beli adalah perlengkapan kantor, maka perlengkapan kantornya bertambah di sebelah debit. Kemudian karena secara kredit, maka hutangnya bertambah. Nah, hutang bertambah di sebelah kredit, maka perlengkapan kantor pada hutang dagang. Nah, ini sama kalau misalkan ya. Misalkan ini kan keterangannya secara kredit. Kalau seandainya itu bukan keterangan secara kredit tapi dengan begini. Membeli 500.000
dengan termin 2/10 N/30. Sama seperti yang materi minggu kemarin, kan di situ ada syarat pembayaran, ada termin 2/10 N/30. Jadinya kalau transaksi itu secara kredit ada termin. Kalau ada termin pembayaran, berarti itu secara kredit. Nah, salah satunya adalah ada termin 2/10 N/30. Ya, ada misalkan 2/10 N/30. Nah, misalkan apa artinya 2/10 N/30? Jadi, pembeli itu memperoleh potongan 2% apabila dia bisa membayar dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi. Dan jangka waktu kredit adalah 30 hari. Nah, apabila pembeli itu bisa membayar dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi, maka dapat potongan 2%. Apabila membayar lebih dari 10 hari sejak tanggal transaksi, maka potongannya hangus. Dan jangka waktu kredit adalah 30 hari. Nah, itu adalah secara kredit atau dengan menggunakan istilah IOM, end of month. Jadi berakhir pada akhir bulan. Misalkan 2/10 IOM. Jadi apabila pembeli itu bisa membayar dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi, maka dapat potongan 2%, dan jangka waktu kredit adalah akhir bulan, IOM, end of month ya. Jadi itu sama. Jadi kalau seandainya nanti kalian menemukan transaksi, misalkan tidak ada keterangan secara kredit tapi secara dengan termin 2/10 N/30, itu adalah pembelian transaksi itu dilakukan secara kredit. Maka muncul hutang dagang di sebelah kredit. Itu ya. Kemudian transaksi berikutnya, misalkan perusahaan telah memberikan jasa kepada pelanggan secara kredit. Ya, jadi ini telah memberikan jasa kepada pelanggan secara kredit, maka karena memberikan jasa, maka jurnalnya nanti pendapatan bertambah di sebelah kredit. Kemudian karena secara kredit, maka piutangnya bertambah. Piutang dagang bertambah di sebelah debit. Kemudian membayar asuransi. Nah, di sini ada keterangan membayar asuransi sebesar 120.000 untuk 6 bulan ke depan. Jadi, karena ada transaksi untuk 6 bulan ke depan, ini bisa kita catat, sebenarnya kita bisa mencatat dalam 2 macam. Apakah kita masukkan dalam rekening neraca, ataukah kita masukkan dalam rekening laba rugi. Kalau kita masukkan transaksi ini, kita masukkan dalam rekening neraca, maka jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka pada kas. Jadi istilahnya adalah asuransi dibayar di muka. Tapi kalau misalkan rekening transaksi ini kita masukkan dalam rekening laba rugi, maka jurnalnya adalah beban asuransi pada kas. Jadi walaupun itu digunakan untuk 6 bulan ke depan, itu kita masukkan dalam beban. Nanti beda pencatatan. Nah, nanti bedanya nanti perlakuannya pada saat membuat jurnal penyesuaian. Kalau seandainya pada saat mencatat transaksi di tanggal 13 Januari ini di jurnal asuransi dibayar di muka pada kas, nah nanti pada akhir bulan misalkan pada akan membuat laporan keuangan, maka harus membuat jurnal penyesuaian berapa yang sudah benar-benar merupakan beban dan berapa yang belum. Nah, itu harus kita pisahkan. Misalkan transaksi ini dicatat bulanan, misalkan ya, laporan keuangan dibuat bulanan, maka pada
bulan Januari nanti kan yang sudah terpakai adalah 1 bulan. Nah, itu 1 bulan itu kita masukkan dalam rekening beban. Nah, sisanya yang 5 bulan itu kita masukkan dalam masih di rekening asuransi dibayar di muka. Itu kalau pada saat mencatat transaksi dicatat di asuransi dibayar di muka atau dimasukkan dalam neraca. Beda kalau misalkan transaksi tersebut dimasukkan dalam rekening laba rugi. Yang tadi dimasukkan dalam rekening beban asuransi pada kas. Nah, nanti 1 bulan ke depan membuat jurnal penyesuaian. Nanti kita melihat berapa yang benar-benar merupakan beban dan berapa yang belum. Nah, jadi yang 1 bulan itu yang sudah merupakan beban, maka yang 5 bulan itu yang belum. Maka nanti beda perlakuannya. Jadi zonanya adalah asuransi dibayar muka pada beban asuransi sebesar 5 bulan. Itu bedanya. Jadi untuk transaksi tanggal 13 itu bisa dicatat dalam rekening neraca, bisa dimasukkan dalam rekening laba rugi. Nanti semua sama-sama benar ya. Bedanya hanya di jurnal penyesuaian. Jadi dengan jurnal asuransi dibayar muka pada kas atau beban asuransi pada kas sebesar 120.000. Kemudian membayar iklan secara tunai. Nah, di sini membayar iklan maka beban iklan pada kas. Biasa ya. Kemudian membayar sewa kendaraan, maka jurnalnya adalah ini membayar sewa kendaraan untuk 3 bulan ke depan. Ini sama seperti tadi, seperti asuransi dibayar di muka tadi. Jadi bisa dicatat di rekening neraca, bisa dicatat dalam rekening laba rugi. Nah, kalau dicatat di rekening neraca, maka di jurnal sewa dibayar di muka pada kas. Nah, kalau dicatat dalam rekening laba rugi, maka di jurnal beban sewa pada kas sebesar 150.000. Nanti perlakuannya kita bedakan pada saat membuat jurnal penyesuaian. Kalau misalkan di sini kalau misalnya neraca di jurnal tersebut, transaksi tersebut dimasukkan dalam rekening neraca, maka di jurnal sewa dibayar di muka pada kas, maka 1 bulan ke depan di jurnal penyesuaian kita harus mencari berapa beban sewa yang merupakan benar-benar beban itu 1 bulan ya. Jadi beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, sewa itu sebesar 1 bulan. Nah, sisanya yang 2 bulan itu masih berupa sewa dibayar di muka. Kalau transaksi ini kita masukkan dalam rekening laba rugi, yang tadi dicatat dalam rekening beban sewa pada kas, maka pada akhir bulan kita membuat jurnal penyesuaian, maka kita harus mencari berapa yang masih benar-benar merupakan beban dan berapa yang masih sewa dibayar di muka. Jadi zonanya adalah sewa dibayar di muka pada beban sewa itu sebesar 2 bulan ya. Jadi bedanya di situ. Kemudian untuk yang tadi yang transaksi ini Anda bisa sama seperti tadi, bisa memilih salah satu, apakah dimasukkan dalam rekening neraca ataukah dimasukkan dalam rekening laba rugi. Semuanya benar ya. Kemudian menerima pembayaran dari penjualan. Nah, tadi kan penjualan secara kredit. Maka zonanya yang tadi tanggal 12. Nah, kita lihat tanggal 12. Nah, di sini penjualan secara kredit sebesar 850.000. Maka muncul piutang dagang pada pendapatan atau penjualan. Nah, sekarang kita lihat jurnal itu dilunasi tanggal 17. Nah, pada saat pelunasan maka jurnalnya
kas pada piutang dagang. Jadi bukan penjualan lagi tapi pada kas pada piutang. Jangan sampai Anda menjurnal kas pada penjualan. Karena walaupun ini adalah transaksi penjualan tapi ini adalah penerimaan piutang. Ya dari transaksi dari tanggal 12 Januari. Maka jurnalnya kas pada piutang dagang sebesar Rp850.000. Kemudian tanggal 18 membayar hutang dagang sebesar 500.000 untuk transaksi tanggal 8. Nah, dari ini transaksi tanggal 18 ada hubungannya dengan transaksi tanggal 8 Januari. Maka tanggal 8 Januari tadi kan ada transaksi pembelian secara kredit ya. Nah, kita lihat tanggal 8 Januari. Nah, ini kan tadi pembelian secara kredit atau dengan syarat pembayaran misalkan. Maka muncul hutang dagang. Maka ini hutang dagang ini dilunasi tanggal 18. Nah, tadi hutang dagang sebesar 500.000. Nah, karena tadi kan di tanggal 8 Januari kan tidak ada syarat pembayaran ya. Jadi hanya transaksi itu secara kredit. Nah, maka hutang dagang pada kas 500.000. Beda kalau misalkan di tanggal 8 tadi ada syarat bayar misalkan 2/10 N/30 misalkan, atau 2/15 N/30 misalkan. Nah, itu kalau misalkan dapat potongan maka jumlahnya beda ya. Jadi sini kalau misalkan transaksi ini kan perusahaan hanya transaksinya adalah penjualan secara kredit, maka hutang dagang pada kas. Beda kalau misalkan 2/10 misalkan 2/15 N/30 misalkan. Nah, karena masih dalam masa potongan, maka kalau masa transaksi itu ada mendapatkan potongan, maka jurnalnya hutang dagang, misalkan potongannya 2%, maka hutang dagang, kemudian hutang dagangnya sebesar 500.000, kemudian potongan penjualan itu potongan pembelian sebesar misalkan 2%, maka pada kas. Jadi potongan pembelian itu mengurangi jumlah kas yang kita keluarkan. Itu kalau misalkan kita dapat potongan, maka jumlahnya hutang dagang 500.000 pada potongan pembelian 2%, 2% dari 500.000, kemudian pada kas sebesar 500.000 minus 2%. Itu kalau ada potongan, yaitu. Kemudian transaksi berikutnya adalah membebankan. Jadi ini menjual jasa secara tunai. Penjualan secara tunai ya, penjualan secara tunai. Ini kalimatnya kurang jelas, tapi ini adalah secara intinya adalah penjualan secara tunai. Kalau yang tadi ada penjualan secara kredit, maka ini ada penjualan secara tunai. Kalau penjualan secara tunai, maka jurnalnya, kalau tunai menambah jumlah kas yang kita terima, maka jurnalnya kas pada penjualan sebesar 750.000. Kemudian berikutnya membayar beban macam-macam atau beban rupa-rupa, maka jurnalnya adalah beban rupa-rupa pada kas sebesar 50.000 transaksi biasa ya. Kemudian membayar gaji karyawan. Nah, itu jurnalnya beban gaji pada kas sebesar 500.000. Jadi demikian penjelasan mengenai jurnal umum. Jadi hampir sama dengan jurnal umum yang ada di perusahaan jasa, hanya bedanya transaksi-transaksi yang ada dalamnya itu yang berbeda. Kalau di transaksi jurnal umum di perusahaan jasa itu hanya sangat simpel, tapi kalau di perusahaan dagang itu sudah mengenal adanya syarat pembayaran yang sering kita mendengar ada 2/10 N/30 atau 2/10 IOM dan sebagainya. Itu adalah syarat pembayaran.
ya, atau sering mendengar kita ada free on board. Syarat penyerahan barang ada free on board destination dan free on board shipping point. Destination point dan free on board shipping point. Jadi itu yang membedakan transaksi di perusahaan jasa dengan transaksi di perusahaan dagang. Kalau formnya untuk jurnal umum, formnya sama. Demikian penjelasan dari saya mengenai jurnal umum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.